Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, apa kabar semuanya? Saya selalu berharap mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Perkembangan mikrobiologi sebagai sebuah disiplin keilmuan ini tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama tentu adalah ketersediaan mikroskop. Kita tidak akan mungkin bisa melihat mikroorganisme tanpa bantuan alat ini, karena ukurannya sangat kecil sekali dan tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang. Selain itu, yang mempengaruhi perkembangan mikrobiologi ini adalah kemampuan dalam mengisolasi dan menumbuhkannya dalam tubuh. Jadi ini sangat penting sekali. Pada saat zaman dahulu tidak banyak mikroorganisme yang bisa diisolasi, tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukannya beberapa teknik isolasi sehingga mikroorganisme yang tidak bisa diisolasi akhirnya bisa diisolasi dan dibiakkan dalam kultur murni. Mikroorganisme itu adalah organisme kosmopolitan, jadi dia bisa hidup di mana saja, yang kadang tidak mungkin dihidupi atau ditinggali oleh organisme lain. Mikroorganisme bisa hidup mulai dari tempat-tempat yang ekstrim, bahkan sampai di dalam tubuh manusia, di dalam jaringan tumbuhan juga ditemukan mikroorganisme. Sesuai dengan sunatullahnya, setiap organisme itu sama seperti yang lain, pasti ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan ini sudah banyak yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti minuman susu fermentasi itu kita selain meminum susunya juga memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam susu tersebut sebagai probiotik. Ya, sehingga kita menjadi lebih baik sistem pencernaan. Ya, kalau yang merugikan ya tentu yang menyebabkan berbagai macam penyakit baik terhadap tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada awalnya, beberapa mikroorganisme itu hanya dikelompokkan menjadi tumbuhan dan hewan. Kalau dia ngotil atau bergerak, ya seperti hewan dia dikelompokkan ke dalam kelompok hewan. Tapi kalau dia memiliki dinding sel dan dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, dia dikelompokkan menjadi tumbuhan. Walaupun ada beberapa mikroorganisme yang letaknya peralihan antara hewan dan tumbuhan. Jadi dia ada memiliki sifat hewan, tetapi kadang struktur selnya malah mirip dengan tumbuhan. Ini kadang menimbulkan perdebatan di antara para ahli pada saat itu. Kemudian kalau kita lihat keberadaan nukleus atau keberadaan inti sel, tapi beberapa ahli menyatakan bukan keberadaan inti sel, tetapi keberadaan membran inti. Nah, jadi dia dikelompokkan menjadi prokariotik dan eukariotik. Kalau yang prokariotik ini jelas, dia tidak memiliki membran inti yang jelas yang memisahkan antara materi inti dengan sitoplasma. Sedangkan eukariotik dia memiliki membran inti yang jelas yang memisahkan antara materi inti dengan sitoplasma. Kalau kita lihat kerajaan organisme itu yang terkenal menurut klasifikasi Whitaker itu ada 5 dunia. Ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plante, dan ada Animalia. Jadi kalau kita lihat dari kelompok kerajaan organisme ini yang dibahas di dalam mikrobiologi mulai dari Monera, Protista, dan nah, ini yang dipelajari di dalam mikrobiologi. Di luar ini ada tidak yang di luar organisme yang dipelajari di dalam mikrobiologi? Ada.
itu dari kelompok virus. Virus itu tidak dikelompokkan ke dalam organisme. Ya, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ini juga akan sangat mempengaruhi terhadap pengklasifikasian mikroorganisme. Pada awalnya orang hanya mengelompokkan mikroorganisme itu menjadi dua, ada tumbuhan, ada hewan. Tetapi seiring perkembangannya melahirlah sistem klasifikasi 5 dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi juga meningkat. Pada zaman dahulu kita hanya menggunakan mikroskop cahaya yang sangat sederhana, yang pembesarannya maksimal mungkin hanya 1000 kali. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, ditemukannya mikroskop elektron yang bisa melihat bagaimana struktur sel dan organel-organel sel yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap klasifikasi dari mikroorganisme. Kemudian, mikrobiologis atau para ahli mikrobiologi telah mendeterminasi karakteristik fisiologi mikroorganisme. Jadi jangan heran kalau kita baca buku Burgess manual itu, dari setiap edisi itu terjadi perbedaan dalam pengelompokan. Jadi ada yang dulu kelompoknya besar, akhirnya berubah nama. Jadi seperti itu. Karena terlihat dari karakteristik fisiologisnya. Kemudian keberadaan asam nukleat dan protein dari berbagai organisme ini juga sudah dibandingkan. Jadi strukturnya sudah dilihat. Bagaimana komposisi penyusun asam nukleatnya. Komposisi antara basa, purin, dan pirimidinnya itu dilihat. Kemudian struktur proteinnya bagaimana? Apakah mirip antara satu dengan yang lain? Jadi ini juga sangat mempengaruhi dari klasifikasi mikroorganisme. Perbandingan asam nukleat yang lazim digunakan dalam klasifikasi mikroorganisme itu adalah dari ribosomal RNA. Ini diinisiasi oleh Carl Woese pada tahun 1970. Berdasarkan ribosomal RNA-nya itu ada 3 domain ya. Ada domain bakteria, ada archaea atau archaebacteria, kadang ada yang menyebutnya seperti itu, dan ada domain eukarya. Yang ini bakteria dan archaea ini adalah prokaryotik, sedangkan yang ini adalah eukaryotik. Ini pengelompokan. Ya, semakin dekat ya pohon-pohonnya ini dengan ini, berarti dia kekerabatannya masih dekat. Semakin jauh ya semakin jauh kekerabatan. Nah, sedangkan cabang-cabang ini menunjukkan ini asalnya dari satu nenek moyang, kemudian bercabang-cabang, mengalami evolusi sehingga terbentuk organisme baru. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat bagaimana mikroorganisme ditemukan itu, ya sebelum mikroorganisme ini bisa dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop, beberapa investigator menduga bahwasanya penyakit-penyakit yang terjadi di muka bumi ini itu disebabkan oleh mikroorganisme. Hal tersebut diungkapkan oleh Lucretius ini sebelum Masehi, ya 98 sampai 55 tahun sebelum Masehi, dan Girolamo Fracastoro. Ini kalau dilihat namanya seperti orang Italia. Pada tahun 1478 sampai 1553. Ya, ini 1478 ini adalah tahun kelahirannya, ini adalah tahun kematiannya. Bahwasanya penyakit itu disebabkan oleh organisme yang kasat mata. Nah, jadi sudah ada dugaan seperti itu bahwasanya memang mereka bertanggung jawab terhadap penyakit yang ditimbulkan pada saat itu. Ya,
pengamatan mikroskop pertama kali itu dilakukan terhadap lebah dan kumbang sebetulnya. Jadi sebetulnya mikroskop ini sudah ada yang menemukan, sudah lama. Tapi yang terkenal itu memang Anthony van Leeuwenhoek karena dia memang mendokumentasikan semua hasil pengamatannya dengan sangat rinci dan jelas. Jadi Francesco Stelluti ini dia menggunakan mikroskop yang disediakan oleh Galileo. Dia sudah melakukan pengamatan terhadap lebah dan kumbang. Rentang waktunya 5 tahun. Ini sudah, tapi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian pada tahun 1965, Robert Hooke itu sudah mempublikasikan gambar pertama tentang mikroorganisme, ya, dugaan Hooke ya untuk mikroorganisme itu ya seperti beberapa gambar yang bisa kita lihat di buku Micrographia. Nah, kemudian Anthony van Leeuwenhoek ya, dia lahir di 1932 dan meninggal pada tahun 1723 Masehi. Dia adalah sebetulnya bukan orang pertama yang mengamati mikroorganisme, tetapi dia yang pertama kali mempublikasikan secara ekstensif melalui observasi akurat menggunakan mikroskop sederhana yang dikembangkannya. Nah, yang mikroskop sederhana dikembangkan oleh Anthony van Leeuwenhoek ini hanya bisa pembesaran sampai 300 kali. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari Anthony van Leeuwenhoek. Kalau kita lihat ada bentuk-bentuk dari sel yang diamati. Ada yang seperti rantai seperti ini, ada yang batang, ada yang tersusun rapat. Ya, ini adalah hasil pengamatan dari van Leeuwenhoek. Nah, kalau mau kenalan sama Anthony van Leeuwenhoek, inilah orangnya. Dia berkebangsaan Belanda. Dan ini adalah mikroskop yang dibuat oleh beliau dan ukurannya sangat kecil, ya, sederhana sekali. Pembesarannya hanya 50-300 kali. Jadi diletakkan seperti ini, kemudian diamati. Berbeda dengan mikroskop kita sekarang yang sudah bisa kita amati sampai 1000 kali pembesarannya. Walaupun dengan bantuan minyak imersi tentu. Kemudian penemuan tentang mikroorganisme ini juga berkat adanya konflik antara ahli-ahli biologi pada saat itu yang mendukung antara teori generatio spontane yang ya ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi ini juga berperan dalam perkembangan dari mikrobiologi. Nah, dari berdasarkan ini orang selalu berlomba-lomba untuk membuktikan bahwasanya teori ini tidak tepat. Sehingga orang berlomba-lomba melakukan penelitian dan penelitian inilah membawa mikrobiologi ke zaman keemasan. Kalau kita lihat, ini adalah kejadian-kejadian penting selama perkembangan dari mikrobiologi. Ya, mulai dari Frank Castoro yang menyatakan bahwasanya organisme yang tidak kasat mata atau organisme yang kasat mata itu berperan terhadap penyebaran penyakit. Sampai ini adalah penemuan Mycobacterium tuberculosis oleh Robert Koch. Ini perkembangannya. Ini adalah tahapan-tahapannya. Kemudian ini seterusnya penemuan-penemuan yang banyak dikembangkan, ya, mulai dari tahun setelah Robert Koch menemukan Mycobacterium tuberculosis, dia menyusun postulatnya. Kemudian di sini juga Marcinkov ini mendeskripsikan tentang bagaimana proses fagositosis. Kemudian ini juga pengembangan dari autoklav ya, untuk sterilisasi dan pengembangan pewarnaan gram. Ini pada tahun 1884. Ya, bayangkan saja
pada saat tahun tersebut sampai sekarang masih digunakan. Sampai seterusnya, dan dilihat ini adalah penemuan virus yang menyebabkan penyakit mozaik pada tembakau. Ini juga masih tentang sejarah-sejarah bagaimana perkembangan dari mikrobiologi tersebut. Sekarang kita lihat tentang bagaimana konflik generatio spontane ini membawa mikrobiologi ke zaman keemasannya. Menurut teori ini, bahwasanya makhluk hidup itu ada secara spontan. Jadi ya tiba-tiba saja muncul. Pendapat ini didukung oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, dan John Needham. Ini juga salah satu pendukungnya. Kalau ini dari zaman sebelum Masehi, sedangkan John Needham ini setelah Masehi. Menurut mereka, melakukan pengamatan terhadap belatung yang tumbuh di daging. Sehingga mereka beranggapan bahwasanya belatung-belatung itu berasal dari daging. Tapi teori ini dibantah oleh Francesco Redi, Lazarus Spallanzani, Louis Pasteur, dan John Tyndall. Ini dengan berbagai macam eksperimen yang mereka buktikan. Kalau menurut mereka, belatung-belatung yang ada di daging itu bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur-telur yang diletakkan oleh lalat, dan menetas dan berkembang menjadi belatung. Kalau kita lihat bagaimana Francesco Redi itu membantah teori generatio spontane, dia melakukan eksperimen. Yang pertama, meletakkan daging dalam 3 wadah. Wadah pertama tidak ditutup sama sekali, wadah kedua ditutup dengan kertas, dan wadah ketiga ditutup dengan kasa yang halus. Setelah diamati beberapa waktu kemudian, terlihat bahwasanya belatung hanya ditemui pada wadah pertama, sedangkan pada wadah kedua dan ketiga tidak ditemukan. Ini menunjukkan bahwasanya memang belatung itu bukan berasal dari daging, tapi berasal dari lalat yang meletakkan telurnya pada daging. Tapi eksperimen ini dibantah lagi oleh John Needham dengan melakukan eksperimennya. John Needham melakukan penelitian pada tahun 1748 dan melaporkan hasil percobaan tentang generatio spontane ini. Dia melakukan eksperimen dengan cara merebus kaldu daging kambing dalam labu, kemudian menutupnya. Kemudian dilakukan pengamatan pada beberapa hari berikutnya. Dilihat pada beberapa labu ditemukan menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Dia berpikir materi organik mengandung kekuatan vital yang dapat memberikan sifat-sifat kehidupan pada benda mati. Jadi dia beranggapan memang materi organik itu yang membuat ada makhluk hidup. Kemudian Lazarus Spallanzani dia meningkatkan hasil desain eksperimen Needham dengan labu kaca tersegel. Pertama berisi air dan biji. Jika botol tertutup ditempatkan dalam air mendidih selama 3/4 jam atau 3 atau 4 jam, tidak ada pertumbuhan yang terjadi selama botol tetap tersegel. Dia mengusulkan bahwa udara membawa kuman ke media biakan, tetapi juga berkomentar bahwa udara eksternal mungkin diperlukan untuk
pertumbuhan organisme yang sudah ada dalam medium. Ya, tetapi pernyataan Lazarus Spallanzani ini dibantah oleh pendukung generasio spontan. Ya, tetap mempertahankan bahwasanya memanaskan udara dalam botol tertutup menghancurkan kemampuannya untuk mendukung kehidupan. Jadi ditingkatkan. Jadi Lazarus Spallanzani ini melakukan penelitian untuk membantah teori yang membantah hasil penelitian dari John Needham. Tetapi pendukung generasi spontane tidak menerima hasil dari penelitian dari Lazarus Spallanzani. Ya, beberapa peneliti terus berusaha melawan argumen tersebut. Ya, jadi dia melawan argumen dari pendukung generasi spontan ini. Antara lain adalah Theodor Schwann, ya, melewatkan udara ke dalam labu berisi larutan nutrisi steril melalui tabung yang telah dipanaskan. Labu tetap steril. Jadi dia tidak menutupnya seperti Lazarus Spallanzani, dia hanya melewatkan udara panas saja ke dalam tabung, dia dipanaskan, jadi dia labunya tetap steril, tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian George Frederick Schroeder dan Theodor van Das melewatkan udara ke dalam labu berisi media steril melalui tabung yang diberi kapas steril. Jadi dikasih kapas sehingga tetap ada udara yang bisa masuk. Nah, tidak ada juga pertumbuhan terjadi di media meskipun udara belum dipanaskan. Jadi membuktikan bahwasanya memang di udara ini ada mikroorganisme. Jadi kalau dia tertutup, dia tidak bisa lewat, dia tidak bisa tumbuh di kaldu tersebut. Kemudian tokoh yang lain yang membantah tentang generasio spontan ini yaitu adalah Louis Pasteur. Dengan beberapa eksperimen yang dikembangkannya, dia memasukkan kaldu daging ke dalam labu leher angsa, kemudian dipanaskan. Setelah dingin, udara dibiarkan masuk melalui leher angsa tabung. Jadi dia ada leher angsanya. Kemudian setelah dilihat, ternyata debu udara tidak dapat masuk, tersangkut jadi leher angsanya. Sehingga tidak ada pertumbuhan mikroorganisme pada kaldu tersebut. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini, dibuatnya seperti ini ya. Jadi ditaruhnya ini dipanaskan, ternyata memang di udara ini bisa masuk, tetapi debunya tidak bisa masuk sehingga mikroorganismenya tidak bisa tumbuh di dalam kaldu tersebut. Ini teknik yang dikembangkan oleh Pasteur untuk membantah generasi spontan. Dipanaskannya leher angsa, kemudian ya dibiarkan terbuka. Setelah dibiarkan terbuka, ya cuma debunya masuk cuma sampai di sini. Setelah itu dibiarkan, tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian setelah itu dia memiringkan labunya sampai tersentuh debunya di sini. Setelah dibiarkan beberapa hari, ternyata ada pertumbuhan mikroorganisme di sini. Sehingga menurut Pasteur, yang membawa mikroorganisme itu adalah debu, bukan berasal dari kaldu ini sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan John Tyndall yang mendukung hasil penelitian dari Pasteur. Dia menyatakan bahwasanya debu yang membawa mikroorganisme. Jika debu tidak ada, maka kaldu nutrisi tetap steril walaupun terdedah oleh udara. Jadi ini pernyataan yang membantah dari generasi spontan. Sekarang kita lihat
zaman keemasan dari mikrobiologi. Ini tidak lepas dari peran seorang Louis Pasteur yang menggunakan leher angsa ini. Dia salah satu pelopor tentang zaman keemasannya. Dalam 60 tahun, mulai dari 1857 sampai 1914, sebagian besar mikroba penyebab penyakit ditemukan. Langkah besar pemahaman metabolisme mikroba ini mulai dibuat, kemudian pengembangan teknik isolasi dan karakterisasi mikroorganisme meningkat. Kemudian para ilmuwan juga mengidentifikasi peran imunitas pada pencegahan penyakit dan mengontrol mikroba. Jadi pengembangan vaksin juga sudah mulai dikembangkan dan pengenalan teknik untuk mencegah infeksi pada saat operasi. Ini juga sudah mulai dikembangkan karena dulu banyak terjadi kontaminasi pada saat operasi sehingga terjadi infeksi. Jadi mulai dikembangkan saat ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana hubungan antara mikroorganisme dan penyakit, itu sudah mulai dilakukan penelitian-penelitian. Beberapa ahli yang menemukannya antara lain adalah Agostino Bassi. Ini menemukan penyakit ulat sutra yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Begitu juga MJ Berkeley ini menemukan penyakit pada kentang yang disebabkan oleh jamur. Kemudian Henrik de Bary, fungi karat menyebab penyakit tanaman sereal. Dan selanjutnya Joseph Lister. Joseph Lister ini secara tidak langsung membuktikan bahwa mikroorganisme adalah agen penyebab dari penyakit, dan dia mengembangkan sistem operasi yang dirancang untuk mencegah mikroba menginfeksi luka operasi. Jadi menggunakan pemanasan dan fenol. Jadi sebelum dioperasi, peralatannya yang logam dipanasi, kemudian digunakan fenol untuk menyemprot ruangan dan peralatan lainnya. Ini kalau kita baca tadi yang di atas, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya Robert Koch dia menemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya, kemudian diamati. Inilah bentuknya seperti ini. Ya, hasilnya dia juga salah satu tokoh yang membawa mikrobiologi ke zaman keemasan. Kita lihat, jadi kalau adik-adik sekalian pasti pernah mendengar tentang postulat Koch, karena memang yang menemukan adalah Robert Koch. Dia lahir tahun 1843 dan meninggal tahun 1910. Dia mengetahui hubungan antara Bacillus anthracis dengan penyakit antraks. Jadi dia yang menemukan juga. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap penyakit, dia menyusun suatu postulat. Jadi isi dari postulat Koch itu, dia pertama melakukan isolasi di sini. Bakteri dari cairan tubuh pasien diinokulasikan straight pada nutrisi agar dan mengamati bentuk sel di bawah mikroskop secara in vitro. Jadi dia untuk menyusun postulat itu melakukan isolasi terlebih dahulu. Jadi yang diamatinya ya seperti tadi, penyakit TBC, ya. Jadi diisolasinya dari cairan tubuh pasien, kemudian diinokulasinya pada nutrisi agar dan mengamati bentuk selnya di bawah mikroskop seperti yang sudah kita lihat pada bagan sebelumnya. Kemudian setelah berhasil diisolasi, dia menumbuhkan koloni hasil isolasi pada media nutrisi. Ini juga setelah ini dikembangkannya. Dia salah satu yang berjasa dalam mengembangkan isolasi mikroorganisme.
Walaupun pada awalnya dia hanya menggunakan gelatin untuk isolasi itu. Tapi dia salah satu tokoh yang sangat berjasa untuk isolasi mikroorganisme. Setelah dipropagasi, kemudian melakukan inokulasi. Menginokulasikan mikroba yang dicurigai. Jadi sudah didapatkan beberapa sampel mikroorganismenya, dimurnikan, kemudian dari kultur murni itu diuji cobakan, dicurigai sebagai patogen ke hewan sehat. Kalau dia menimbulkan gejala yang sama, berarti memang bakteri tersebut adalah penyebab penyakitnya. Tapi kalau tidak, berarti dia bukan penyebab penyakit. Terus adalah lakukan pengulangan langkah berikutnya. Jadi diuji terus untuk melahirkan sebuah postulat. Jadi isolasi terlebih dahulu, dipropagasi, inokulasi, kemudian direisolasi lagi. Kalau direisolasi masih ketemu tidak bakteri tersebut. Kemudian dipropagasi lagi, diinokulasi ulang lagi kepada hewan yang sehat. Kalau masih gejalanya sama, berarti memang bakteri tersebut bertanggung jawab terhadap penyakit yang diakibatkan. Seperti inilah langkah-langkah yang dikembangkan oleh Robert Hooke. Ada hewan sakit, ya, diambil cairan tubuhnya, isolasi. Ya. Setelah diisolasi, diinokulasikan ulang ke hewannya jika dia memiliki karakteristik sakit yang sama. Berarti dia dicurigai ini adalah bakteri penyebabnya. Kemudian diisolasi ulang apakah dia masih ditemukan atau tidak. Kemudian dikulturkan di laboratorium. Jadi kalau masih dia ini berarti memang dialah penyebab penyakit. Ya, perkembangan teknik untuk mempelajari mikroba patogen ini diawali dengan penemuan cara membuat kultur murni oleh Robert Hooke. Jadi dia yang menemukan bagaimana teknik memurnikan mikrobanya. Kemudian pada awalnya Hooke mengkultur bakteri pada potongan kentang yang direbus, tapi pertumbuhannya kurang baik ya. Jadi memang kalau para ahli mikrobiologi dia selalu bereksperimen. Awalnya pakai kentang, kemudian setelah itu dia melakukan pengembangan medium menggunakan ekstrak daging dan protein yang sudah dicerna. Kemudian pada saat ini Robert Hooke masih menggunakan gelatin untuk memadatkan mediumnya. Jadi supaya dia bisa hidup dipadatkan dengan menambahkan gelatin. Akan tetapi gelatin ini kurang ideal karena dapat dicerna oleh mikroorganisme pada suhu 28 derajat Celcius, terutama dari kelompok bakteri. Kemudian asistennya juga mengembangkan ya, bagaimana supaya medianya padat tapi tidak bisa dicerna oleh bakteri, sehingga digunakanlah agar. Ini dikembangkan oleh Fanny Else Muis Hess, istri dari Walter Hess, salah satu asisten Hooke. Kalau kita lihat ini adalah gambarnya. Jadi mereka yang menemukan pemadatan media itu dengan menggunakan agar. Ini kalau kita lihat media yang tumbuh di agar, ini yang teknik untuk pemurniannya. Jadi yang dikatakan murni itu kalau dia sudah terpisah antara koloninya. Jadi dia tumbuh hanya di dalam satu titik-titik saja koloni. Ya, perlengkapan penting lain yang sangat penting juga dalam melakukan pengamatan mikroorganisme itu adalah ditemukannya wadah
untuk menahan media yang padat tadi, yang kita kenal dengan cawan Petri. Ya. Mengapa disebut cawan Petri? Karena yang menemukannya adalah Richard Petri. Jadi ini dia. Jadi bentuknya itu ya tidak seperti cawan cangkir yang di rumah kita, tidak. Dia ukurannya tingginya kisaran 1 cm, ada yang 1,5 cm, dan diameternya lebih kurang 9 cm. Nih kalau kita lihat. Ini sangat membantu sekali bagi kita dalam mengisolasi, memurnikan bakteri dan mikroorganisme yang lain. Kemudian perkembangan mikrobiologi ini juga didukung oleh ahli yaitu Charles Chamberlain. Dia berhasil membuat filter bakterial untuk memisahkan bakteri dan mikroba berukuran besar. Dengan berkat bantuan dari Chamberlain ini, dulu orang hanya menduga bahwasanya hanya bakteri saja sebagai penyebab penyakit. Ternyata setelah ditemukan metode filtrasi, ternyata penyakit itu bukan hanya oleh bakteri, tetapi ada jasad renik yang lain yang lebih kecil ukurannya, itu yang dikenal dengan virus. Tapi dia bukan organisme ya, karena dia tidak memiliki kemampuan hidup jika di luar sel inang. Kalau kita lihat untuk kajian imunologi, ini banyak ahli yang mengembangkannya. Imunologi ya berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Mereka berhasil mengembangkan metode vaksinasi, ya seperti Edward Jenner menggunakan prosedur vaksinasi untuk melindungi individu dari cacar. Kemudian Louis Pasteur mengembangkan vaksin lain, ya, ada kolera ayam, antrak, dan rabies. Ini juga berkat jasa dari Louis Pasteur. Kemudian Emil von Behring dan Shibasaburo Kitasato, ya, ini orang Jepang, menemukan antitoksin difteri. Ya, jadi kalau dulu orang kena difteri udah pasti meninggal, tapi berkat ditemukannya antitoksin ini, ya banyak yang tertolong oleh antitoksin tersebut sehingga orang tidak meninggal. Kemudian Eli Marchikov ini menemukan sel fagosit di dalam darah yang berperan dalam imunitas tubuh. Jadi ada sel-sel fagosit, ya terutama dari kelompok sel darah putih, ya, ini berperan dalam imunitas tubuh kita. Ya, bersifat fagosit, memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita lihat perkembangan mikrobiologi industri dan ekologi mikroba. Ya, perkembangan mikrobiologi industri ini dimulai sejak fermentasi alkohol oleh Louis Pasteur. Ya, banyak sekali ya penemuan dari Pasteur, mulai dari vaksin. Dia juga ternyata menemukan teknik fermentasi yang menghasilkan alkohol. Ini adalah salah satu senyawa penting dalam kehidupan kita. Tahun 1837, Theodor Schwann mengusulkan bahwasanya sel khamir atau ragi atau yeast, ya kalau dalam bahasa Inggris, itu yang bertanggung jawab terhadap perubahan gula menjadi alkohol. Walaupun para ahli kimia menentang pendapat tersebut. Kalau menurut ahli kimia ya memang prosesnya karena ketidakstabilan dari molekul gula itu yang mengakibatkan terjadi perubahan molekul gula menjadi alkohol. Tetapi Pasteur menentang pendapat dari ahli kimia tersebut. Ini dibuktikan pada tahun 1856, ya, M. Bigot, seorang usahawan ya, di bidang industri alkohol. Dia mendapatkan hasil fermentasi alkoholnya rendah, akan tetapi menjadi asam. Jadi alkoholnya sedikit, yang terbentuk malah asam. Kalau dilakukan pengamatan oleh Louis Pasteur, jadi dia
melihat itu bahwasanya pada saat fermentasi ini ragi atau khamir yang berperan dalam proses metabolisme gula menjadi alkohol itu lebih sedikit dibandingkan bakteri yang mengubah gula menjadi asam. Ya, jadi ternyata dalam fermentasi itu tidak hanya alkohol yang dihasilkan, tapi ada senyawa lain yang bisa dihasilkan. Tergantung tipe mikroorganisme, apakah dia fermentasi alkohol atau nanti fermentasi asam. Bisa saja bentuknya asam laktat atau asam aspartate. Kemudian kalau itu tadi dari mikrobiologi industri, kalau kita lihat perkembangan ekologi mikroba, ini terjadi sejak ahli mikrobiologi menginvestigasi model ekologi mikroorganisme. Itu dengan melihat bagaimana keterlibatan mikroorganisme dalam berbagai siklus biogeokimia. Ternyata setelah dilakukan penelitian dan pengamatan, proses biogeokimia ini tidak lepas dari peranan dari mikroorganisme ternyata. Hal ini dibuktikan oleh Sergei Winogradsky. Dia seorang ahli mikrobiologi Rusia. Dia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap mikrobiologi tanah dengan berbagai macam penemuan yang ditemukannya. Kemudian Martinus Beijering juga merupakan salah satu ahli mikrobiologi yang memiliki jasa besar terhadap ekologi mikroba dan kajian mikrobiologi lainnya. Karena ahli-ahli ini dia memiliki atau dapat menciptakan kemampuan teknik pengayaan dalam mengisolasi mikroorganisme sehingga pada saat dahulu mikroorganismenya atau bakterinya belum berhasil terisolasi. Ketika mereka mengembangkan teknik pengayaan media kultur dan pengembangan medium selektif, ini mereka berhasil mengisolasi banyak sekali jenis-jenis bakteri yang diisolasi. Kalau kita balik lagi ke Sergei Winogradsky ini, dia memberikan kontribusi terhadap penemuan bakteri tanah yang memiliki kemampuan mengoksidasi besi, sulfur, dan amonia untuk menghasilkan energi. Nah, jadi bakteri-bakteri tersebut dapat dengan mengoksidasi senyawa-senyawa tadi dapat mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik seperti yang dilakukan oleh organisme fotosintetik. Nah, itu dari Winogradsky. Kemudian dia juga berhasil mengisolasi bakteri pemfiksasi nitrogen anaerob dari tanah dan mempelajari bagaimana proses dekomposisi dari selulosa. Sedangkan Martinus Beijering ini banyak juga penemuan-penemuannya. Dia berhasil mengisolasi bakteri pemfiksasi nitrogen aerob, yaitu Azotobacter. Kemudian dia juga berhasil mengisolasi Rhizobium. Kemudian bakteri pereduksi sulfat. Ini juga berhasil ditemukan oleh Martinus Beijering. Mengapa mereka bisa berhasil seperti yang saya katakan tadi? Karena mereka berhasil menemukan bagaimana teknik pengayaan terhadap media kultur. Sehingga beberapa mikroorganisme yang awalnya tidak berhasil diisolasi oleh para ahli sebelumnya bisa mereka isolasi. Dan juga mereka juga berjasa dalam mengembangkan berbagai medium selektif, sehingga kalau kita menggunakan medium selektif ini, kita hanya mendapatkan bakteri atau mikroorganisme yang kita inginkan saja. Jadi kalau misalnya kita mau mengisolasi Bacillus, kita gunakan medium selektif Bacillus.
Di khusus bacillus nanti yang akan terisolasi. Kemudian perkembangan mikrobiologi ini juga tidak lepas dari mikroskop. Kalau kita lihat, mikroskop ini adalah instrumen yang paling banyak digunakan dan dimanfaatkan di laboratorium mikrobiologi ya. Karena kalau tidak ada mikroskop, kita tidak akan bisa melakukan pengamatan bagaimana struktur dari sel mikroorganisme tersebut. Mikroskop memungkinkan pembesaran dalam kisaran luas dari 100 kali sampai ratusan ribu kali. Kemudian mikroskop ini ada yang membaginya ke dalam beberapa kelompok. Ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ini dikelompokkan lagi, ada medan terang, medan gelap, fluoresens, dan fase kontras. Dan yang paling canggih itu adalah mikroskop elektron. Ini pembesarannya bisa jutaan kali. Kalau tadi hanya ratusan ribu kali. Kita punya tidak mikroskop elektron? Ya, di Indonesia ada, pada beberapa perguruan tinggi itu punya mikroskop elektron. Ini adalah contoh gambar dari mikroskop cahaya yang kita umum gunakan di laboratorium. Ini adalah lensa okulernya, lensa yang dekat dengan mata. Ini adalah lensa objektif, ini lensa yang dekat dengan objek. Kemudian ini adalah meja objek, sini. Kemudian di sini ada diafragma, ini ada sumber cahaya. Kemudian ini ada makrometer scrap dan ada mikrometer. Jadi ini adalah gagang untuk memegang dari mikroskop tersebut. Kalau kita mengangkat-angkat. Ya, kemudian kita lihat perbandingan berbagai macam mikroskop di sini ya. Kalau ada bermacam mikroskop seperti medan terang, nah ini pembesarannya 1000 sampai dengan 2000 kali, ini maksimumnya. Begitu juga dengan medan gelap ya, 1000 sampai 2000 kali. Tampang spesimen yang teramati kalau kita menggunakan medan terang itu diwarnai atau tidak diwarnai, bakteri biasanya diwarnai dan menampakkan warna zat pewarnanya. Jadi kalau pakai medan terang ini, kalau bakteri itu organismenya unik, dia tembus cahaya, jadi sehingga tidak akan mungkin kita amati kalau dia tidak diwarnai. Nah, itu bakteri. Jadi kita tidak mungkin mengamati bakteri tanpa pewarnaan. Pewarnaan bisa dengan pewarnaan sederhana, pewarnaan gram, atau pewarnaan negatif. Kemudian terapan bergunanya untuk apa? Untuk melihat ciri-ciri morfologi keseluruhan bakteri, hamir, kapang, alga, dan protozoa. Kemudian ada mikroskop medan gelap. Ya, biasanya ini tidak perlu diwarnai, tampak terang atau bercahaya dalam medan yang sediaannya gelap. Untuk mikroorganisme misalnya bakteri yang disebut spiroket. Jadi tidak semua bakteri bisa diamati dengan mikroskop ini. Dia hanya kelompok dari spiroket yang menunjukkan sedikit ciri morfologi yang khas dalam keadaan hidup dan dalam suspensi zat alir. Jadi penggunaannya berbeda-beda. Tapi kecenderungannya yang sering kita gunakan adalah mikroskop medan terang. Kemudian yang lain adalah mikroskop fluoresens. Ya, ini dan ada fase kontras. Ya, ini pembesarannya 1000 sampai 2000 kali. Ya. Ini cerah, kalau fluoresen dia cerah dan berwarna seperti zat fluoresen. Ya, fluoresen itu kayak bercahaya gitu. Ini digunakan untuk teknik diagnostik dengan zat pewarna fluoresen, membantu identifikasi dari mikroorganisme. Kecenderungan yang menggunakan ini adalah di rumah sakit biasanya untuk melihat organismenya patogen atau tidak. Kemudian ada fase kontras, ini bisa berbagai derajat kegelapan untuk pemeriksaan struktur seluler pada sel-sel hidup mikroorganisme berukuran lebih besar. Jadi dia sudah bisa melihat struktur seluler dari organisme yang besar, tapi hanya digunakan untuk hamir, alga, protozoa, dan
beberapa golongan bakteri. Jadi kalau bakteri itu hanya beberapa saja yang bisa dilihat struktur selnya dengan vaksin kontrasi. Kemudian ada mikroskop elektron, ini pembesaran maksimalnya 200 sampai 400 ribu kali. Bahkan sekarang sudah bisa sampai jutaan kali pembesarannya. Cerah pada layar fluoresen, pemeriksaan objek yang amat kecil, bisa virus dan struktur ultra sel-sel mikroba. Jadi kalau kita amati dengan mikroskop cahaya tadi yang dari berbagai kelompok, kita tidak akan bisa melihat struktur. Bagaimana bentuk ribosom, bagaimana bentuk retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Karena itu tidak terlihat. Jadi kalau kita amati di bawah mikroskop cahaya itu, paling kalau dia organisme eukariot, kita hanya bisa melihat inti sel dalam bentuk titik saja. Tapi kalau organelnya tidak terlihat sama sekali. Nah, jadi kalau mau melihat, gunakanlah mikroskop elektron. Ini adalah gambaran mikroskop elektron. Nah, dia menggunakan bantuan elektron. Sangat canggih sekali. Tapi untuk menggunakannya, ya sampel harus diberikan perlakuan khusus. Dan biasanya biaya penggunaannya sangat mahal. Jadi sehingga jarang digunakan. Berdasarkan informasi itu kisaran dari 500 sampai 1 juta kalau kita ingin menggunakan pengamat untuk melihat per sampelnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Dan kita tetap diberi kesehatan, diberi imun tubuh yang baik. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.